Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Bahlil minta maaf ada warga meninggal usai antre gas 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia, meminta maaf atas tragedi yang dialami oleh Yoni, 62, warga Tangerang Selatan yang meninggal setelah mengantre LPG 3 kg, Senin, 3 Februari 2025. Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Kata dia saat ditemui di Palmerah, Selasa, 4 Februari 2025. Bahlil mengatakan, sistem distribusi LPG 3 kg yang sempat bermasalah belakangan ini merupakan upaya penataan yang dilakukan pemerintah. Penataan itu dilakukan untuk memastikan LPG 3 kg didistribusikan merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya. Tambah Bahlil. Diberitakan sebelumnya, lansia perempuan itu berjalan kaki seorang diri untuk membeli LPG 3 kg di agen yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya. Setelah mengantre selama kurang lebih 1 jam, Yoni berhasil mendapat gas LPG dan kembali ke rumah berjalan kaki. Namun, dalam perjalanan pulang, Yoni sempat duduk di dekat tempat laundry untuk beristirahat. Nah, yang punya laundry di depan jalan ke rumah manggilin emak, panggilan korban, untuk duduk istirahat. Sehabis itu, emak dijemputlah sama menantunya, kata Rohaya. Rohaya panik melihat sang kakak yang tiba-tiba lemah, tak berdaya sesampainya di rumah. Dia sempat mengajak Yoni bicara, namun sang kakak sama sekali tak merespons dan kemudian pingsan. Sesampai di rumah langsung pingsan. Dia sempat mengucapkan, Allahu Akbar, 2 kali. Tapi setelah itu tidak merespons, pingsan, kata Rohaya. Keluarga langsung membawa Yoni ke rumah sakit Permata. Tetapi, setibanya di rumah sakit, nyawa Yoni tidak tertolong. Lebih lanjut, Rohaya menyebut, Yoni tidak memiliki riwayat penyakit serius dan selama ini dikenal sebagai sehat serta pekerja keras. Yoni bekerja keras lantaran sedang menabung untuk beribadah umrah. Dia orangnya rajin, enggak mau diam. Saya sudah bilang enggak usah capek-capek, jualan sembako saja. Tapi dia tetap semangat cari tambahan, katanya buat umrah, ungkap Rohaya. Jenazah Yoni dimakamkan pada Senin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga pun masih berduka atas kepergian Yoni. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto tak pernah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melarang pengecer berjualan LPG bersubsidi 3 kg. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Kata Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 4 Februari. Oleh karena itu, sambungnya, ketika melihat kesulitan yang dialami warga di sejumlah daerah untuk mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg, maka Prabowo kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu bisa kembali dijual di tingkat pengecer per hari ini. Namun, sambungnya, ke depan para pengecer itu harus terdaftar sebagai subpangkalan gas bersubsidi LPG 3 kg. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.